Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi JSP. Apa sih aplikasi JSP itu? JSP ialah open source grafis aplikasi untuk analisis statistik yang disupport oleh Universitas Amsterdam. Jadi aplikasi ini akan membantu menganalisa data dengan berbagai metode analisis statistika dan memvisualisasikan dengan grafik. Oke, jadi langsung saja ke bagaimana cara menggunakan aplikasi ini. Langsung saja kita ke tugas kelompok 1. Pada tugas kelompok 1 terdapat sebuah data yang terdiri dari dua variabel. Ada variabel suhu dan variabel banyak gula. Langsung saja ke pertanyaan yang A. Tentukan min, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, variansi, standar deviasi, dan box plotnya. Bagaimana mencari itu semua dengan aplikasi JSP? Nah, pertama yang harus dilakukan adalah ke deskriptif statistik di sini. Lalu kita pindahkan nih dua variabel ini ke kanan. Pindahkan variabel suhu, pindahkan variabel banyak gula. Nah, langsung muncul data di sebelah kanan sini. Deskriptifnya, ya kan? Ada min, ada standar deviasi. Ada nilai maksimum, nilai minimum. Di sini kita hanya ada banyak kurangnya kan. Ada mediannya belum ada. Bagaimana cara mencari mediannya? Kita langsung aja ke statistik di sini. Nah, di sini bisa mencari kuartil, kita aktifkan. Terus median, modus, standar deviasi, variansi. Nah, nilai minimum dan maksimumnya kita nonaktifkan saja. Nah, langsung muncul di sebelah kanan sini kan. Ada min, median, modus, standar deviasi, variansi. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, selanjutnya bagaimana mencari box plotnya? Nah, langsung saja kita ke plots. Nah, di sini ada, kita aktifkan box plotnya. Nah, sebelah kanan sini akan muncul box plot suhu dan banyak gula. Jika ingin diberi warna, tinggal aktifkan warnanya. Nah, warna akan berubah. Nah, seperti ini. Lanjut ke pertanyaan yang B. Tentukan persamaan regresinya. Sebelum ke pertanyaan yang B, kita harus menentukan siapa yang menjadi variabel X dan siapa yang menjadi variabel Y. Variabel X itu ialah variabel bebas atau independen atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel Y itu variabel tak bebas atau dependen yang dipengaruhi. Jadi di sini kan yang jadi variabel X ialah suhu karena suhu mempengaruhi banyak gula. Jadi yang jadi variabel X ialah suhu dan variabel Y itu banyak gula. Nah, langsung aja kita ke regresi linearnya. Nah, tadi kan suhu sebagai X ya kan, atau covariats, dan banyak gula itu sebagai dependent variable atau variabel Y-nya. Nah, langsung muncul data di sebelah kanan sini ya kan. Untuk mencari persamaan regresi linearnya, ialah kita jawab pertanyaan yang B ya. Jadi rumusnya kan Y sama dengan A plus BX ya kan. Jadi Y sama dengan si A-nya itu adalah yang ini 6,414 dan si B-nya itu adalah yang ini 1,809. Jadi 6,414 ditambah 1,809 X. Nah, ini adalah persamaan regresi linearnya. Lanjut ke pertanyaan yang C. Mencari plot residual versus dependent variable. Untuk mencari plot residual dan versus dependent variable ialah langsung saja kita ke plots-nya. Nah, di sini aktifkan residual versus dependent-nya. Nah, akan muncul di sebelah kanan sini nih residual versus dependent-nya tuh. Langsung ke pertanyaan yang D. Dari persamaan regresi, tentukan banyak gula yang dihasilkan pada suhu 1,25. Nah, bagaimana cara mencarinya ialah dengan mungkin tidak ada persamaan regresinya. Tinggal memasukkan saja. Jadi 6,414 ditambah
1,809 dikali X-nya kan tadi 1,809 X-nya diganti 1,25 ya kan. Soalnya X itu kan tadi suhu. Jadi dikali 1,25. Jadi hasilnya kita hitung ialah 8,675. Nah, ini hasil dari jika suhunya 1,25 maka banyak gulanya ialah 8,675. Lanjut ke pertanyaan yang E. Tentukan besar hubungan atau korelasi antara suhu dan banyak gula. Jadi ditanya korelasinya kan. Kita ke correlation matrix saja, langsung ke regresi tadi ini ke correlation matrix. Kita pindahkan dua variabel ini ke sebelah kanan lagi, suhu dan banyak gula. Nah, akan muncul langsung di sini ialah correlation matrixnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang di sini, kita mendapatkan R-nya ialah persen. R ini ialah 0,707 R-nya yang kita dapatkan. Lanjut ke pertanyaan yang F. Berapakah besar kontribusi suhu terhadap banyaknya gula? Jadi kan F itu dia menggunakan rumus Kp sama dengan R kuadrat dikali dengan 100%. Nah, R kuadratnya kan berarti R udah kita ketahuin. R kuadratnya berarti 0,707 dikali 0,707 kan R kuadrat dikali 100%. Jadi hasilnya itu ialah, kita hitung dulu sebentar. Hasilnya 49,9%. Nah, itu cara mencari tugas kelompok 1 menggunakan aplikasi JSP. Selanjutnya ada tugas kelompok 2. Pada tugas kelompok 2 kita disuruh membuat data bebas yang terdiri dari variabel X dan variabel Y. Yang datanya dalam aplikasi bidang elektro. Nah, di sini kita membuat jarak tempuh sebuah mobil listrik terhadap emisi Hc-nya. Nah, ini data yang kita buat. Terus kita tentukan siapa yang menjadi X, siapa yang menjadi Y. Jadi kan X itu tadi kan variabel yang mempengaruhi, sedangkan Y ya variabel yang dipengaruhi. Kan jadi jarak tempuh mempengaruhi emisi Hc-nya. Jadi jarak tempuh sebagai variabel X dan emisi Hc sebagai variabel Y. Langsung saja ke pertanyaan yang A. Tentukan min, median, modus, kuartil 1, 2, 3, variansi, dan standar deviasi serta box plotnya. Yaitu sama dengan tugas kelompok 1 yaitu ke deskriptif statistik dulu. Kita pindahkan dua variabel ini ke sebelah kanan. Nah, kan akan muncul nih data. Beberapa memang ada data yang kurang. Nah, bagaimana mengaktifkan median, terus modusnya serta kuartilnya ke statistik. Kita aktifkan di sini ada kuartil, mediannya kita aktifkan, modus, variansi, terus nilai minimum dan maksimum kita nonaktifkan saja karena tidak dipertanyakan. Nah, dapat hasil ini data-datanya ada min, median, modus, standar deviasi, dan varians, serta kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Terus bagaimana cara mencari box plotnya? Langsung saja ke plotnya. Di sini ada box plot. Nah, akan muncul sebelah kanan ini box plotnya, emisi Hc dan jarak tempuh. Jika ingin diberi warna, kita aktifkan warnanya. Nah, di sini akan berubah nanti warnanya. Nah, seperti ini. Lanjut ke pertanyaan yang B. Tentukan persamaan regresinya. Hal yang harus dilakukan ialah mencari ke linear regression. Nah, tadi kan sudah ditentukan siapa yang menjadi X dan siapa yang menjadi Y. Nah, yang X itu ialah jarak tempuh, sedangkan yang Y itu emisi Hc, jadi di covariance itu.
jarak tempuh, dan di dependent variable atau yaitu emisi HC-nya. Nah, ntar di sini akan muncul datanya seperti ini. Persamaan. Nah, untuk menjawab yang B ialah kan rumusnya kan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX ya kan. Tadi yang seperti yang A-nya itu ini dia 3,41 dan B-nya ini 0,006. Jadi Y sama dengan 3,441 ditambah 0,006 X. Nah, ini dia. Ini adalah persamaan regresi linearnya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan yang C. Tentukan plot residual versus dependent variable. Nah, tinggal kita ke plots, aktifkan residual versus dependentnya. Nah, di sebelah kanan akan muncul grafiknya nanti. Kita tunggu. Nah, ini muncul grafiknya. Nah, selanjutnya pertanyaan D. Tentukan korelasi antara variabel X dan Y. Nah, kita nyari korelasinya berarti ke regression, terus correlation matrix. Nah, pindahkan dua variabel ini ke sebelah kanan, sama seperti yang tadi. Pertama itu adalah jarak tempuhnya, lalu emisinya akan sama. Nah, didapatkan hasilnya ialah kita dapatkan nih korelasinya antara variabel X dan variabel Y, atau antara jarak tempuh dan emisinya. Terus yang berarti kita dapatkan R sama dengan R-nya sama dengan 0,919. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang E, berapakah besar kontribusi variabel X terhadap Y? Tadi sama seperti yang tugas kelompok 1. Jadi kan rumusnya KP sama dengan R kuadrat dikali R kuadrat dikali sama 100%. Jadi kan berarti 0,919 dikali 0,919 dikali 100%. Jadi hasil yang didapatkan ialah, kita hitung sebentar, ialah 84,4%. Jadi ini hasil kontribusinya. Nah, itu cara mencari data-data menggunakan JSP pada tugas kelompok 2. Sekian dari percobaan atau cara menggunakan aplikasi JSP dari kelompok 3. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.